Selamat siang ya semuanya. Selamat siang. Pada siang ini akan saya lanjutkan topik tentang loop ya. Jadi pengulangan, looping. Jadi pengulangan. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan Python ya. Python untuk ini. Untuk menerjemahkan algoritma yang ada proses pengulangan. Memang ada, kalau kita perhatikan ya ada dua teknik sih, yang pakai for sama pakai while gitu ya. Jadi kata kunci itu yang nanti akan kita jumpai. Nah, ini akan saya share ya materinya yang untuk siang ini. Ini. Udah muncul ya semua. Nah, ini ya jadi pengulangan. Looping gitu ya, atau repetition gitu ya. Nah, dalam pemrograman ya sering ada ini ya, proses pengulangan ya. Proses yang sama yang perintahnya bisa dilakukan berulang dengan menggunakan ini cara pengulangan ini, maka programnya akan menjadi singkat ya, menjadi singkat. Mau nonton nggak? Nah, adapun ya, jadi tujuan dalam pembelajaran ini, nah ini jadi Anda harus bisa menjelaskan jenis-jenis pengulangan penggunaannya ya, serta elemen-elemen dalam pengulangan. Dengar kok. Berikutnya ya notasi sudah tentukan ya dengan bahasa yang kita pilih, bahasa pemrograman yang kita pilih. Jadi dengan Python itu seperti apa? Menerjemahkan dari suatu algoritma menjadi program. Nah, berikutnya ya dapat memanfaatkan jenis-jenis pengulangan dengan tepat lah kan ya, untuk soal-soal yang sederhana. Itu kan ya. Nah, inilah contohnya ya. Jadi ini contohnya ini yang sederhana aja ya. Nah, masih sekitar kentang lah. Nah, ini jadi kita asumsikan misalkan dalam suatu masalah bisa jadi asumsi kentang tersedia tidak terbatas. Pada suatu hari ibu tuh, nah misalkan hanya ada 4 buah ya, karena hanya keluarga saja yang makan malam. Nah, pada hari yang lain harus mengundang, misalkan ada kuliah aja nyampe 400 orang gitu ya, makan malam, sehingga mau pas 400 kentang untuk semua orang. Nah, itu ya, jadi kan pekerjaannya berulang itu ya, pekerjaan yang berulang. Nah, hari yang lain juga bisa jadi itu tidak tahu ya berapa jumlah orang yang akan makan malam. Setiap selesai mengupas satu kentang dicek apakah sudah cukup atau belum. Nah, bisa jadi seperti itu ya, programnya bisa jadi seperti itu. Nah, jelas ya, ada bayangan ya. Jadi, nah, seperti itulah masalah dalam kehidupan yang kita bisa terjemahkan dalam pemrograman. Jadi bisa jadi seperti ini, jumlah kentang cukup nggak? Gitu ya, apa cukup? Nah, dari situ kupas satu. Nah, ini balik lagi kan ya. Nah, itu cukup nggak? Nanti, nah, terus jumlah kentangnya terkupas cukup, bisa selesai. Nah, ini jadi ada loop ya, ada loop jadinya. Ada loop seperti itu ya, jadi ada loop. Ya, ini aja. Kita logikanya dalam hidup itu ya banyak hal-hal seperti ini ya, banyak hal yang seperti ini. Nah, ini contoh misalkan yang lain yang lebih ke matematis misalkan ya. Misalkan nuliskan angka 1 dan 2. Selanjutnya 1 ke 2 ke layar. Nah, bisa jadi ya 1 2 hasilnya bisa jadi dijumlahkan ya. 1 masuk, 2 masuk, keluar 3. Nah, bisa jadi kita perintahnya seperti ini kan ya. Bisa jadi perintahnya seperti ini. Nah, terus itu ya masih inilah ya, masih tersenyum lah ya, hanya ngetik 3 baris ya ketiknya. Nah, ini 1 2 3 itu dijumlahkan jadi 6 ya. 1 2 3 ya, tambah 3 jadi 6.
Nah, masih senang gitu kan ya. Nah, ini mulai kalau udah 10, nah jumlahnya 55. Nah, nah itu udah mulai ini ya capek. Itu ya kalau buat program. Gimana caranya supaya bisa lebih praktis. Nah, itu dalam pengembangan bahasa pemrograman ya hal-hal ini ya diakomodasi kan ya, kalau tidak nggak ada yang make kan. Buat bahasa pemrograman nggak laku lah itu ya. Gitu. Ya harus berpikir orang tuh ya programmer itu bisa nyaman. Itu ya bisa powerful lah bahasanya, bahasanya powerful. Nah, ini udah mulai ya, udah mulai terasa ini. Nah, terus, nah sampai 100. Nah, seperti apa? Kan ya? Nah, itulah. Nah, mulai udah ini ya, agak ini. Mulutnya berubah posisinya dari datar gitu. Nah, ini 1000, 10.000, nah, dan seterusnya. Nah, mulailah kepalanya ini ya. Nyut-nyutan kepalanya kan ya. Jadi nggak senang jadinya dengan pekerjaan yang seperti ini. Nah, itu yang bisa dilakukan ya dengan nantinya dengan adanya fasilitas log ya, melakukan suatu instruksi bahkan aksi secara berulang-ulang. Nah, itu dalam komputer itu bisa jadi seperti itu ya. Komputer memiliki performansi yang sama, kan ya kinerja yang sama. Nah, ya walaupun berulang-ulang itu bedanya. Kalau manusia ya sudah dicapek kan ya ngantuk ya celaka. Nah, itulah hebatnya sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan kalau kita bisa dengan computerize, dengan robot itu jauh akan lebih baik. Nah, ada yang demo lagi, mana ada mesin demo kan? Ya, ngurusin manusia itu ribet kan ya. Sama aja manusia pintar, manusia bodoh, pokoknya ribet lah itu kan ya. Ribet. Kalau manusia pintar ya banyak ngakalannya kan ya. Kalau bodoh ya bisa jadi fisiknya ini kan ya, nah, bisa jadi gitu. Ngakalan juga, bisa double. Nah, itu ya jadi kecenderungan melakukan kesalahan, letih atau fokus dan yang lain. Nah, inilah perlu adanya pengulangan atau loop. Ya, loop. Nah, loop itu elemennya apa? Ada suatu kondisi, ada badan pengulangan, aksi yang akan diulang. Kondisi itu memenuhi, aksi itu akan dilakukan proses perulangan sampai ininya kondisi itu tidak dipenuhi keluar. Ya. Jenis-jenis notasi pengulangan, nah ada dua kata kunci di sini ya, for sama while. Kalau for itu ya bisa jadi ada suatu increment, ada decrement. Ini sintaknya agak lain dikit Python. Itu for in ring gitu kan ya. Kalau yang lain-lain ini lebih komunikatif ya. Kalau Fortran apalagi for lebih singkat sekali perintahnya. C juga singkat itu kan ya. Nah, itu Pascal yang lebih komunikatif ya, for then itu Pascal. Nah, berdasarkan si pengulangan dia bisa juga dengan while. Kalau yang for itu biasanya ada suatu increment, ada pencacah counter ya, counternya bulat, misalnya integer misalnya kan ya. Kalau while ini lebih fleksibel, bisa jadi ada counter ini increment integer atau bisa jadi kita itu while dengan bilangan pecahan juga ya. While jika errornya lebih besar pada ini, lakukan pengulangan, dibenerin terus. Bisa jadi kan ya. Jika udah kecil, oke, accepted. Itu jadinya, bisa seperti itu. Nah, contoh ini, tuliskan program yang menerima masukan sebuah integer. Misalnya n, dan menuliskan angka 1, 2, 3-nya pn, dan menuliskan jumlahnya ke layar. Nah, itu siapa yang bisa ini dengan for. Misalnya for in ring, bisa jadi. Atau while. Itu ya. Ya, ini pertama contoh lah di ini. Nah, itu ya kalau satu masuk, satu keluar gitu. Jadi ini kita tuh ini masalahnya nanti outputnya siapa? Itu inginkan. Nah, kalau seperti ini contohnya ya kita ya bisa jadi soalnya sama tuh. Nanti menerjemahkan ya nanti katanya bisa nambah-nambah, bisa jadi. Karena bisa jadi dilakukan seperti itu. Nah, ini jadi kita pakai for in ring, bisa jadi ya for in ring. Nah, for kita ini kan pengulangan semuanya berdasarkan ring harga, ya. Ring harga, ring suatu rentang, ya ring adalah rentang ya. Nilai suatu inilah, nilai suatu variabel lah kan ya.
Kalau harga, kata harga itu hubungan rupiah lah, dolar itu ya. Nah, kita ini kan ring nilai suatu variabel. Ya, pencacah dalam contoh sebelumnya I. Nah, pencacah itu dari minimum sampai maksimum. Itu ada syaratnya, dibuat kurung di situ, in ring kurungnya, Pak. Nah, pencacah harus suatu variabel dengan tipe data terdefinisi suksesor dan predesor. Predesesornya, itu ya. Jadi misalkan integer, ya kan jelas kan ya. Kirimannya jelas. Aksi dapat dilakukan selama nilai pencacah masih berada dalam ring. Jadi artinya benar, ini kan ya untuk kondisinya. Harga, nah nilai pencacah di increment ya, setiap kali aksi selesai dilakukan ada penambahan satu, ya itu pencacahnya nambah satu, nggak bisa nambah dua, ya ntar kita lihat perintahnya ada ini yang bisa dua juga, itu ya ada tekniknya. Kalau suatu bahasa program yang lain saya pakai, tapi Python saya sama-sama dengan Anda belajar, itu ya, jadi sama-sama belajar. Gitu. Jadi tua-tua juga belajar mengikuti mainstream anak muda kan ya, Python. Memang saya ini lihat, saya baca-baca internet, memang jauh lebih nyaman, lebih mudah ya, terutama untuk pengembangan program-program kecil ya, karena ini akan konsekuensinya Python pasti ngerannya hitung-hitung komparasi yang rumit, lambat lah, sepertinya berat ya, karena ininya keterbatasan interpreter. Nah, harga pencacah di increment ya, setiap kali aksi, nah selesai, ada nambah satu, nambah nyampe hamaknya tercapai. Nah ini, jadi Python itu seperti ini ya. Jadi sintaknya Python, jadi ada inisialisasi aksi, for, nanti in, di aksi, nah, terminasi, itu ya, itulah variabel pencacah, ya bisa ganti C dan lain-lain lah ya. Dan Python itu akan menerjemahkan sendiri kan ya. Yang kita terkenalkan ya, ada input nanti di depannya diisi integer, ya kan ya. Nah, nilai I terakhir yang diproses. Jadi, nah, nilai I ini keluar loop adalah H plus 1. Ya, setelah keluar loopnya kan ya, H plus 1. Ya, in ring-nya itu ini H in ring H plus 1. Jadi harus lebih besar ya. Ya, artinya kurang dari batasnya situ ya. Ketika keluar lebih besar pada 1. Coba kita cek apa batasnya. Jadi min-nya mulai sama dengan itu seperti H itu nyampe sama dengan juga, maka tambah 1 kurang dari, nanti keluar itu I-nya udah nambah lagi 1 nilainya keluar dari. Karena pas ngecek berikutnya tidak memenuhi kan ya, sehingga tidak dilakukan. Itu sepertinya maksud slide ini ya, slide. Jadi terus ada nama-nama. Nah itu, nah jadi secara bagan alir, jadi nah bagan alirnya bisa seperti ini. Ya bagan alirnya jadi inisialisasi, H-nya masuk ke I, nah ini I-nya sama dengan, kan I sama dengan. Keluarnya I plus 1 ya. Nah ini nilai yang terakhir yang diproses. H plus 1-nya keluar. I plus 1 keluar, tidak memenuhi. Ya, jadi itu ya, itulah ininya digantikan dengan for. Sampai di sini ada yang dari Ana, saudara-saudari yang ingin bertanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Jadi untuk Hamin dan Hamaxnya itu kita tulis dulu ya sebelumnya. Jadi kayak Nggak Haminnya langsung sampai ketik berapa? di sini bisa juga. Oh. Ya, langsung ketik di dalam ring bisa aja angka, atau kita inputkan dari keyboard bisa juga. Ya. Kalau fleksibel programnya diinputkan dari keyboard. Jadi, ya tergantung kasusnya. Ya tergantung kasusnya. Itu ya tergantung kasus. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini ya, ini contoh ya. Nah, di sini ininya. Jadi di sini logikanya ini ringnya itu ini ya, coba kita cek, nanti kita run kan ya. Kita cek, kita run. Nah, ini contoh. Ya, saya udah siapkan sekarang, saya ini kan Visual Studio Code. Itu karena Visual Studio Code itu ternyata
hebatnya banyak bahasa ya, puluhan bahasa itu bisa di-run. Hanya harus nyari itunya. Harus di-add lagi ya, ditambah fasilitasnya. Nah ini, jadi ini dari keyboard kan, N-nya dari keyboard. Masukkan dari keyboard. Ini ya tambah dikit ini, nanti bingung ya. Kita ini, ntar kita coba ini. Terus di print ini aja di loop sini nyampe N kan ya, N+1 ini nanti logikanya in ring I sama dengan 1 nyampe I kurang dari ini N+1 kan ya, jadi sama dengan N kan ya. Jadi itu ya kalau bahasa program yang lain seperti itu. Tapi bahasa program yang lain bisa ditulis I kurang dari sama dengan N, bisa jadi, bisa juga ditulis seperti itu. Gitu. Ini ya, ini karena ini kan ini adalah bahasanya pakai standar ini, ya kita ikutin, ya kita pahami, ya gimana cara penggunaannya kan itu ya. Kalau tidak nanti hasil program kita nggak sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini entar ini dulu kita run coba. Aduh, mana? Nah, ya, saya stop share screen, bisa ini. Nah, ini new file, ya itu contoh ya. Contoh. Nah ini bentar, saya mending demokan dikit. Ini untitled. Nah, ini kita sama-sama buka supaya yang lain yang pakai idle mau nyoba pakai ini. Nah, ininya mana dia ini? Muncul ya? Muncul, Pak. Muncul. Nah, ini yang sudah pakai biasa ya sudah, nggak ada masalah. Yang baru kali ini ya sama-sama itu ya. Ini perhatikan. Nah ini new file kan ya, new file. Ini milih bahasa kan ya. Ini emang banyak bahasa, macam-macam bisa, tapi belum tentu jalan juga, ya. Karena harus ada setting-setting yang harus di ini kan. Kalau saya nyoba sih nggak jalan sih. C++ sepertinya harus ini directory-nya itu harus header-nya di mana, itu kita harus ngerti di mana letak file di compiler yang kita ini tambahkan itu seperti itu. Ini Python kan huruf P bawah-bawah ya. P mana? Nah, properties. Nah, di sini ya Python. Nah, itu ya jadi udah Python. Itu ya Python program tadi masuk sini. Sudah masuk. Sekarang kita simpan. Simpan nih contohnya contoh satu nih. Simpan. Simpan. Nah, sip ini sip. Nah, nanya kan ya. Nanya contoh. Nah, ini contoh. Contoh 6 ini 6.1 ini aja. Ganti aja. Kenapa? Langsung gitu udah Python. Ini aja langsung. Nah, ini ditambah dikit lah supaya agak ini dikit ya. Masukkan nilai jumlah ya, jumlah loop. Nah, itu kan ya. Print jumlah kan bisa itu ya. Jumlahnya keluar benar ya, singkatnya benar. Kalau ini salah nggak jalan. Nah itu ya. Nanti ini di print i-nya, tadi jumlahnya sekian. Itu ya. Nah ini kita jalankan. Kita jalankan ya. Nah simpan lagi. Ini simpan. Nah ini run dibagi. Nah, ini muncul ya. Ini mana? Kok ini nyampe berapa? Tadi berapa masukin? Oh, belum masukin, belum masuk. Itu peran tadi. Ini ya jumlah ini ya, agak ini ya, agak ke bawah. Ya jumlahnya berapa? 7 misalkan. Nah, muncul kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jumlah 28. Nanti run lagi, bisa. Nah, run lagi. Itu kedipnya agak lama. Nah, ini 10. Nah, ini klik buat sini. 10. Enter. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Jadi gitunya N+1 kan ya. Kalau ini kita ubah ini N ya kurang itunya nggak sesuai dengan ini ya harus ditambah 1. Ya. Kalau ini dia langkah nanti
masukkan 10, ya ini mencoba-coba lah sambil belajar. Mau 9 dia ternyata, ini tambah 1. Gitu ya. Jadi logikanya dari sama dengan nyampe kurang dari. Itu ya logika ringnya kurang dari. Itu ingat ya, itu terutama yang udah ini. Ya baik yang baru pun atau yang ini yang biasa udah program, itu ingat itu. Karena bahasa yang lain kan kita yang ngeset kan ya maunya sampai sama atau kurang dari ya bisa-bisa aja. Itu ya di sini ya seperti itu ya sudah. Itu ya jadi terima. Kalau nggak mau terima ya ini kalau Python nggak bisa pakai bahasa program yang lain. Nah untuk TPB ya inilah kita pakai sekarang supaya tidak terlalu banyak bahasa itu ya. Kalau TPB banyak bahasa, koordinator mata kuliahnya stres kan ya, bebannya mereka berat. Ini kan udah hampir kebanyakan Python karena hanya FTMD aja beberapa met. Nah itu ya jadi bisa ya. Jadi ini mohon dilatih kalian. Stop share ya. Nah ini nyampe sini ada ingin bertanya? Tidak sepertinya. Kalau tidak, saya lanjutkan ini share PowerPoint yang tadi. Nah, muncul. Nah, ini ya, jadi udah ya tadi ya. Kreasi dikit ya, bisa tambah-tambahin dan lain-lain. Nah, ini bisa juga mundur dari maksimumnya ini. Dari maksimumnya. Nah, ini juga di belakangnya H- dikurangin 1. Jadi dari sama dengan H- sampai dengan lebih besar dari. Itu ya. Nah, ini tambah tanda minus. Ya bisa juga ya pakai tanda minus. Oh, ini bisa fleksibel kalau demikian. Ininya nanti bisa plus 2. Bisa juga gitu ya. Kalau memang seperti ini ya. Ya, umumnya gitu. Bisa increment-nya tidak harus 1. Depolnya plus 1. Itu ya tanpa apa-apa depol plus 1. Jadi itu yang digunakan sepertinya. Nanti kita bisa coba. Ya, kita coba. Atau yang tadi pun bisa dicoba ya. Nah, ini untuk ini. Nah, iya. Jadi amin dan seterusnya -1. Ya. Nah, terus ini dikurangin 1. Decrement istilahnya. Pengurangan ya. Ini delta pengurangan. Kalau increment delta kenaikan ya. Ya. Delta kenaikan. Nah, itu. Jadi nilai I ketika keluar loop, nah H-1. Nah, tepat yang diprosesnya sampai H-min. Ya, jadi itu ya, jadi belakangnya selalu tidak ada tanda sama dengan. Ya. Nah, flowchart. Nah, ini jadi bisa Anda perhatikan di sini ya. Nah, itu ya biasa aja gini kan ya. Ini diberikan nilai I, nah lebih dari ya. Itu ya. Lebih dari ketika sama, ini udah lebih besar dari atau sama diproses ya. Lebih besar dari itu dari H- diproses kan lebih dari atau sama. Karena pas kurang ya setelah -1 nggak diproses. Itu ya sehingga ini ininya ke sini terjemahan ini H-1. Itu ya, itu loop itu ya itu. Jadi sederhana sekali ya. Nah, ini dulu deh. Ini dulu kita yang tadi kita ubah ya, kita praktekin supaya nggak capek ngetiknya. Ini di program tadi mana? Bentar, mana ini? Blok. Nah, blok tapi saya harus share screen. Oh, share screen-nya. Blok. Nah, ini ya. Ini kita ubah ya, kita mainkan. Ini coba kita ubah dulu, kita plus 2 ya. 2 itu ya apa ini ya increment-nya 2 ya, apa benar tambah 2 tambah 2. Itu ya. Ini kita run lagi. Nah, ini 10 misalkan. Ini tambah 2 20 lah, 20. Oh, dari 1 nambah 22 ya, 1 3 kan ya. Tambah 2 itu. Jumlah loop ya itulah bukan jumlah loop maksimumnya, maksimum bukan jumlah loop ini kayaknya nggak benar. Nilai loop karena bukan jumlah loop. Jadi masukkan n loop gitu ya. Pokoknya n lah itu kan ya. Nah itu ya bisa nambah 2.
Nah, itu bisa dibalik juga kan ya, bisa dibalik. Nah, tadi ini min. Nah, ini min 1, min 2. Nah, min 2 lah. Ini n bisa juga, ini n. Koma. Ini salah nih, udah ramai komentarnya. Kan ya, salah ramai komentar. Nah, sampai 1 kan. 1 minus 1, 0. Kan kalau mau sampai 1, 0. Nah, ini 1 dulu deh, 1. Nah, begitu ya. Pak disalahan dah kan ya. Nah, ini muncul log n. Nah, ini kan n-nya itu 10. 10 mulai dari 10. Nah, 10, 9, sampai 1 ya, 555 ya. Kalau kita ini kan ubah lagi, ya, ubah lagi ini minus 2. Ya, minus 2. Ini 10. Jadi 10, 8, sampai 2 kan ya? 2. Jumlah 30. Itu ya, jadi. Aduh. Ada yang ingin bertanya, mumpung masih di Visual Studio Code? Nanti coba ya, yang sudah ini pasang idle ya, Python-nya dari python.org. Ini anak ini gratis juga. Ya, gratis. Hanya saya mengapa ini ya nggak capek saya ini stop share screen itu ya. Ini kan langsung aja ya, langsung aja walaupun ininya agak ini sih. Kalau output aja apa keluar? Apa harus terminalnya ini problem apa keluar? No problem detect. Oh, gitu. Ini saya nyoba juga. Klik gitu. Ini masih belum banyak dicoba nih. Ya, item-itemnya section apa nih ya? Ini ada ini edit aja. Ini apa ini? File. Nah, ini ada ini juga ya. Add work folder to workspace to apa ya, harus di ini juga harus belajar. Ya, ini saya baru belajar Go sama Run aja, itu pun nggak semua, kan semua dicoba. Itu ya, jadi seperti itu. Jadi jangan Anda ini ya, terlebih sekarang ada Profesor Google karena jadi dikit-dikit bisa tanya Google itu ya. Macet internet ya tanya Google lah, udah ngambil kenal komputasi masa teriak kan ya, teriak manggil ibumu, manggil bapakmu, ini kenapa ya, jangan gitu ya, harus Google tanya. Kasihan orang tua udah capek nyari duit hidupin kalian juga, tambah kerjaan lagi dari kalian. Nah, oh ini tadi udah benar, ini udah ya. Pencacah tadi mana nyampe. Nah, kita mau masuk ke while ya, masuk ke while kalau demikian. Mau nggak ini? Ini dulu stop share screen aja, pasti ada masalah. Pasti ada share screen-nya masih. Oh, ini masih ini benar. Oh, ini udah itu ya. Udah ini buat saya yang ini. Yang ini lagi ini. Nah, nah kan ya, nggak bisa 2 kali slideshow-nya kan ya, macet. Pasti ada slideshow yang ditinggal. Klik ini. Ya, ini udah jelas ya permainan ini ya. Nah, sudah. Nah, pengulangan berdasarkan kondisi awal di awal while ya. Ini kondisi di awal. Jadi while itu hanya while aja ya. Saya cek perintahnya while aja. Kalau ada bahasa pemrograman lain ada do while. Jadi langsung masuk, baru dicek di belakang. Ini diceknya di depan. Ya boleh-boleh aja kan. Diberi fasilitas hanya 2 ya, for kayak tadi. Ya for pun bisa pakai rings itu. Lupa saya lupa. Bentar. Yang for tadi sebelum ini saya stop ini dulu lah. Ini mending saya ininya saya share ke kalian supaya lebih lengkap dikit ininya. Nah, mana ini websitenya ini. Nah, ini ya. Ini website ini. Nah, ini muncul ya websitenya. Nah, ini tadi mana ya? Tadi loop. Nah, ini. Nah, loop while loop kan ya. If for. Nah, for loop itu ring itu bisa juga himpunan gini ya. Ini ya, misalkan Apple itu ya. Ini ya. Ini. Lihat semua. Ini Anda bisa cari ini. Ini www. Ya, W3 ya.
school ya, school dengan S ya, .com gitu ya. Nanti pilih Python. Ini banyak dia. Ini ya kayaknya ini di Amerikanya ini apa ya? Ya kursus pemrograman lah kan ya, dia punya web, dia punya web. Punya web, ya ini kan iklanan juga, tapi dia jual bukunya, ikut kursusnya seperti itu. Ya itu kan dilatih lebih intensif. Ini pengenalan ini. Ya ini lumayan lah untuk ini. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Ya, misalkan fruit sama dengan apple, ini kan jadi himpunan ya. Jadi punya anggota 3 kan ya. Apel, pisang, apa nih? Cherry ya. Cherry apa ya? Sakura ya. Nah, itu ya. Jadi buah sakura. Nah, ini. Oh, nah ini di print yang ada di dalam ini. Nah, kita coba ini run versinya mereka. Nah, ini keluar langsung muncul tadi itu ya, ini programnya. Jadi ini muncul. Ya, ini saya udah coba pindahan, ya benar jalan seperti itu. Ya, jalan seperti itu. Nah, ini muncul balik ya. Nah, string dan lain-lain bisa. Atau dengan untuk bilangan yang tadi. Ya, jadi in ring ya, in ya bisa in karena udah himpun ya in perintahnya ya. In ring. Ada juga yang pakai ring gitu ya. Nah, ini ring kan ya. Ring. Jadi use the ring function. Ring itu sebenarnya fungsi kan ya. Tentang berapa tadi ya, maksimum minimum atau ini ringnya ini powerful-nya ya bisa ada increment-nya minus positif ya, kalau enggak decul tambah 1 tambah 1 kan ya, dari terkecil ke terbesar itu. Nah itu yang perlu ini ya. Nah ini penjelasan ini 26 tadi udah lebih dari ini. Nah ini ring 230 tambah 33 ya, sequential with 3 kan ya. Nah ini juga kan ya, for ini lakukan ini juga bisa else kan ya. Else-nya bisa juga dipasangkan. Itu ya nggak dibahas itu ya di materi belum. Nah itu ya nanti mohon anak main-main yang ini juga ya. Nanti ada juga masih yang lain sih ya, banyak sih. Ini kebetulan saya iseng-iseng tadi kok lumayan nih. Nah sudah, kita lanjut ke ini. Ini saya stop, saya screen, saya mau balik ke yang PowerPoint tadi. Nah, ini ya. Jadi aksi mengulang masih dipenuhi atau beragam true kan ya. Nah, true, nah pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong. Aksi tidak pernah dilakukan sama sekali. Itu ya. Kalau tidak memenuhi kan ya, tidak memenuhi kan ya. Kalau memenuhi while-nya ya ngelakuin, jadi lewat aja, tidak melakukan. Karena pada tes pertama kursi ulang langsung tidak dipenuhi, ya salah nih, false ya, sehingga langsung keluar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya jadi kondisi pengulang awal, jadi ininya di Python terus ini, inisialisasi aksi first element ya. Nanti while, nah ini aksi, ini terminasi, kan ya? Terminasi. Ya, loop-nya juga ya sama dengan yang tadi lah ya. Ya, dan loop-nya. Hanya ini lebih powerful, tidak harus ada increment 2, 1 bulat. Ini kan ya, ini ada proses hasil hitungan, kalau hasilnya kurang dari ini, perbaiki lagi, ngulang lagi. Ya, Pak, kalau ya bisa jadi kurang dari atau lebih dari ini perbaiki, kan bisa aja. Kalau error misalkan lebih dari 0,1, perbaiki lagi. Udah 0,01 ya lewat. Karena jadi tidak ulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam pseudocode, inisialisasi aksi ya, postelemen while. While do, nah ini ya pseudocode ada do-nya. Nah, ini Anda perhatikan while kan ada titik ini, titik 2 kan ya, tadi pun ada ya. Nah, itu selalu ada titik 2-nya if itu kan ya. Nah, itu mohon diperhatikan sintak-sintak ini while do kan ya, supaya bahasa lebih komunikatif. Nah, terminasi. Itu ya, jadi itu while. Nah, ini contoh. Ini contoh. Ya, contoh angka yang ini. Diubah lagi ya dengan ini. Nah, ini while. Nah, itu I-nya harus diberi nilai dulu di sini. Ya, kalau nggak diberi nilai, nggak tahu, nggak jelas sih masuk atau nggak. Kan ya, masuk loop sini atau nggak. Muter-muter gitu. Karena ini dicetak ketika ini udah lebih dari itu. Ya.
Ini tambah 1 boleh, tambah setengah boleh juga kan ya. Jadi nggak harus itu, tidak harus integer, gitu ya. Nah ini untuk kasus ini kan integer dulu, itu ya, nanti masih ada kofleksibelan y. Nah itu gimana? Ada yang ingin bertanya? Kalau enggak kita jalankan ini, ya boleh kita jalankan. Pak, izin nanya, Pak. Ya silahkan. Yang untuk sum dengan 0 tuh gimana, Pak? Maksudnya? Oh ya. Sama dengan ini sum sama dengan 0, diberi nilai awal deh. Ini memberi nilai awal sehingga nanti ini 0 dulu, nanti i-nya kan 1 masuk. 0 tambah 1 kan 1, ini 1, loop lagi berikutnya, yang ini 1 masuk, tambah 2, 3 kan, ini jadi 3 kan. Terus gitu. Kalau nggak diberi nilai, bingung dia. Berapa ini awalnya? Gitu, gitu okay, ya. Pak. Gitu. Makasih, Pak. Ya, dalam algoritma itu gitu. Makanya harus diberi nilai awal kalau memang ini. Kecuali kita men-assign beri nilai. Kita beri nilai di sini. Ya, karena di sini ada masuk di sini, harus ada nilai. Kalau ini nggak ada sih nggak apa-apa, nggak perlu diberi nilai. Gitu. Tapi proses hitungnya beda. Juga. Ya, kalau kita beli nilai dalam loop-nya terus 0 dia, karena salah juga program algoritmanya kan ya, programnya salah. Gitu. Itu ya, jadi seperti itu. Oke ya, ini contoh ini. Kita masuk ini, udah ini slide ininya. Ini bisa copy aja deh ya. Ini copy lumayan nggak ubah. Dulu pernah pengalaman ketika pakai C++ itu ya. Dari PowerPoint bawa ke ini ke compiler, berubah tanahnya, capek ngedit. Kadang kelewat matanya, run error. Ini lumayan kompatibel benar. Nah, ini masuk ke ini, sekalian di-share aja, supaya orang lihat semua. Nah, ini programnya ini ya. Nah, ini kita ganti, ini kita blok dulu ya. Nah, ini kita contoh 2, ini ya, contoh 2, new, select. Nah, ini agak ya, karena bahasanya ini powerful ya, itu repot juga, harus milih. Bukan. Dan terus udah copy aja kan ya, copy aja. Terus masukkan ini, tambahlah dikit kan ya, supaya nanti bingung ini udah muncul belum, itu kan. Udah, ini hasil jumlah. Ya udah dibenerin, tuh udah ada komentar itu, ini udah diberi warning kan ya, sakti nggak itu kan ya, bagus sih ya, baik kan ya, banyak beramal gitu. Program yang buatnya mikirnya gitu, bagaimana yang gunainnya mudah itu ya, ya harus gitu. Kalau nggak laku ya, ini udah gratis pun masih berpikir begitu juga kan ya, apalagi bayar, lebih ini lagi mereka kan ya. Nah ini contoh, nah saya sip aja ya, sip. Nah ini 6 ya, contoh 6, contoh ya, ini tahu kode-kode 6, nah 2, nah itu 2, ini contoh. Nah udah ya, ini setuju. Nah coba perhatiin mana, kita run debug. Nah masuk kan ya, udah keluar. Ini kita masukkan apa, 10 nih ya, 10 apa keluar. Nah itu keluar gitu ya, keluar juga seperti tadi kan ya. Ini kan sum, ini while, ini print, nah, angka-angkanya dicetak terus, tambah terus. I-nya harus ada ini, increment-nya di sini. Ini pun kan bisa diubah kan ya. Ini coba kita ubah kalau ini bisa, ini enggak ya. Kalau di C bisa, bentar, plus saja. Plus bahkan. Oh nggak bisa nggak ya? Nggak, sepertinya ini aja, kalau nggak bisa kayaknya. Plus sama dengan 1. Kalau merah salah itu ya. Ini ya.
Nah, ini sama juga ya. Sama nggak? I sama dengan I plus 1 kan ya. Ini pun bisa gitu. Terus sama dengan. Ya, ingat ya, yang sebelumnya, di slide sebelumnya kan itu ya. Nah, ingat itu. Bisa ini singkat ya. Sudah hebat kelihatan. Nah, daran. Nah, daran. Nah, jalan kan ya, tadi salahin. Jadi ini nggak sama dengan C++. C++ boleh bisa, plus plus I. Gitu. Tapi belakang titik koma, jauh. Nah, ini 10. Ini mana? 10 deh. Nah, 10. Oh, itu ya. Sama aja ya, sama. Itu ya, jadi karena kreatif. Contoh itu coba di ini, ubah, itu di Google aja banyak contoh. Tapi harus rajin ubah-ubah supaya semakin memperdalam ya. Learning by doing. Ingat. Bagaimanapun untuk belajar suatu bahasa pemrograman harus learning by doing. Dan nggak banyak ngeluarin duit, itu ya hanya listrik aja dikit ya, komputernya nggak banyak cepat rusak juga, itu ya nggak jauh lah itu ya daripada anak pakai miliki. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak ya, jadi semua pada pintar, kan ya. Nah, terus ini saya mau share lanjutannya, ini udah ada ini ya, ada. Pak, maaf Pak, Ya, mau nanya Pak. ya, Tadi kan di awal tuh dikasih tahu yang sama itu kan sama dengan 0. Terus di ya, 0 tuh selanjutnya ada sama lagi, tapi sama dengan sam ditambah i ya Pak. ya. Itu kan berarti kayak ada 2 variabel gitu ya Pak. Itu saya nggak ngerti Enggak, kenapa bisa I-nya gitu. itu ini sum sama dengan sum lama ditambah I kan. Iya Pak, Sum lama itu kita beri nilai awal. iya Pak. Nanti nilai sum lama itu ditambah I, jadi sum baru. Gitu. Ya variabelnya satu aja sum. Oh bisa gitu ya Pak. Oke, oke. Ketika sudah masuk situ, nilai sum udah berubah. Pas lewat perintah itu udah berubah nilai sum kan. Itu Jadi ya. sama yang baru ya Pak. Iya, sum baru. Oh iya. Ya sering itu kok di analisis numerik gitu. Kadang-kadang karena ini proses, karena kita ngitung error, kita tulis. Misalkan hasil lama, hasil baru. Gitu. Nanti ada ininya setelah lewat, hasil lama sama dengan hasil baru. Loop lagi. Ada teknik-teknik gitu ya. Tergantung nantinya apa yang kita ini ke dalam proses. Itu ya, bagus pertanyaan. Oke Jangan Pak, malu terima kasih bertanya Pak. ya. Jangan malu bertanya. Nah ini mana lagi? Ini masuk PowerPoint lagi ya. Win oh ini ada ini nggak bisa ini jadi salah ini lagi. Ada satu layar. Oh, baru mulai. Ini udah ya, udah jelas. Nah, contoh 2. Saya buat program menerima masukan 10 bilangan integer dari keyboard dan menuliskan ke layar jumlah total ke 10 integer. Integer kan bisa positif, bisa negatif. Nah, ya ini juga simpel ya, nggak jauh dengan yang tadi lah ya. Artinya bisa semua ya. Ya ini aja, menerima masuk 10. Nanti loop inputnya itu ada ini, ada loop di situ ya. Ada loop nyampe 10. 10. Nah, ini ininya gini. Jadi ada cek I-nya, ring-nya ini ya transistornya input terus ya, langsung dijumlah bisa aja nanti hasil. Nah, ini dia bagian alir. Nah, ini sum-nya diberi 0 ya awal jumlahnya. Ini 1 masuk ya misalkan untuk I1 itu. Nah, masuk loop ini untuk ngisi yang pertama. Terus isi. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai 10. Nah, ini masih ini ya, tetap kan 10, sampai bosen. Oh, udah bosen, bilangin. Berhenti, kan bisa gitu. Ya, jadi bisa hal-hal itu ya harus bisa. Kalau tidak, ya ini. Bahasa pemrogramannya kurang ini, kurang mantap. Karena, nah itu ya, nah disinilah ininya. For-nya juga kan ya, atau while. Karena nah ini ya, jadi ini pakai rings tadi ya, sum,
Ya, jadi seperti itu. Ini contoh 2. Nah, ini hanya proses inputnya di sini ya, inputnya di dalam ini. Ini boleh aja, nggak jadi masalah. Entah dari keyboard, entah dari hard disk baca data, ya nanti ada perintah-perintah itu juga. Nah, di sini juga ingat ya, di sini ada kata tanda titik 2 yang nggak boleh dilupakan ya. Itu ya tanda titik 2. Nah, ini misalkan paling tepat menggunakan for. Nah, ini untuk diskusi. Ya, apa yang paling tepat? Misal karena berapa kali ASI harus diulang secara pasti ya. 10 kali, nah berarti range kan ya. Dengan counting pencacah, nah itu integer. Nah, kita bisa ini. Gunakan for ya, jelas. Kurang tepat menggunakan while karena ada kemungkinan kasus kosong. Itu misalkan ya. Kasus kosong. While lebih tepat digunakan jika ada kemungkinan aksi tidak pernah dilakukan. Itu ya. Itu nah, ini tapi digunakan bisa juga. Itu ya, jadi analisis dari bahasanya ya. Ya. Kasus kosong itu artinya apa, Pak? Artinya while nggak mau memenuhi, langsung lewat aja. Ini masuk ke terminasi while itu. Misalkan kita ini kan while I yang diinputkan lebih besar pada 0, itu ya, lakukan proses kan, tapi kan inputkan negatif kan, nggak lakukan proses dia, ya lewat jadinya, error nggak juga. Nanti di bawah bloknya while itu dilakukan proses, itu ya jadi seperti itu kosong, bisa kosong. Kalau for ya dilakukan, harus masuk dia ke loop kan ya, masuk ya tentangnya jelas itu ya, itu untuk kasus ini ya perbandingannya ya. Ya pakai while boleh aja, ya boleh aja jalan program. Ini kan ahli informatikanya gitu katanya, gitu. Ngerti ya? Jadi minimum 1 kali dalam hal ASI pasti lakukan 1 kali. While lebih tepat digunakan jika ada kemungkinan ASI tidak pernah dilakukan sama sekali, kosong, itu kan ya? Di kosong tidak pernah dilakukan, jadi lewat. Dalam hal aksi pasti dilakukan minimum 1 kali. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, ini ada trik juga ini ya, trik yang udah bosen itu. Jadi ketik -999 itu. Udah, jadi tidak ulang lagi dia. Ini pakai while lebih cocok, gitu kan ya? While. Jadi while jika tidak sama dengan -199 ulang terus. Kalau ketika diketik -199 berhenti. Itu coba kita ini ya buatlah program, ini contohnya, membaca sejumlah bilang integer dari keyboard sampai pengguna masukkan -999. Ya. Mengapa -99? Ya boleh aja kan ya, karena inginnya ini kan ini. Itu dianggap angka untuk ininya, untuk keluarnya, gitu ya. Mungkin di sini bisa ini ya, saya masih ini juga karena kan inputnya nggak otomatis deklarasinya kan ya. Otomatis apa itu masukkan n itu apa ini enggak, karena otomatis dia mendetek. Kalau bahasa lain nggak bisa gitu, harus maka angka. Ini kan awalnya, jadi program ini kan awalnya dari itu ya, dari C++ sebenarnya kan ya, contoh-contoh akhirnya di comment ke Python gitu ya. Ya originalnya awalnya seperti itu, karena kan akhirnya ada usul minta Python, dosennya keberatan pakai C++, atau dia baru pertama kali atau ini baru belajarnya itu saja. Kalau saya sih udah ini, saya sih sudah inilah, sudah bosan ganti bahasa itu karena ya ini ya coba ini. Masalahnya di level ini juga tidak level ini, tidak level di bawah intermediate kan ya, level beginner lah kan ya, pemula. Jadi tidak sulit sekali ya, tidak sulit sekali. Tapi yang lebih penting adalah punya pengalaman buat algoritma masalah pengetahuan yang rumit, gitu ya. Jadi situ cepat ininya untuk ide-idenya. Nah ini berikutnya ya, baris yang ini tuliskan berapa banyak bilangan yang dimasukkan, nilai totalnya rata-rata semua. Jika masukan pertama sudah menuliskan -99, maka tuliskan tidak ada data. Jadi -99 itu tidak dihitung datanya, ya tidak dimasukkan dalam proses, ya
itu adalah untuk membuat jadi keluar ya dari loop tersebut, itu ya. Ketika datanya telah habis, itu ya jadi. Nah, bagaimana jadinya? Programnya siapa jadinya? Siapa yang bisa bantu? Ya, ini belum sejam ya, cepat juga bisa. Ini ya hari Rebo ya, kita dari jam 2 ya. Nah, itu akan ada small test kan ya. Small test kalau sudah buat program mana langsung di ini nanti langsung masukkan Edurnex. Sepertinya ini ya kuliahnya asinkron ya, saya nggak langsung live ini ya, saya siapkan gitu ya, nanti kita lewat Edurnex, tapi secara materi ini udah malas. Ya Mas, perintahnya sedikit sekali kok ya, materi cuma sedikit sekali. Hanya melatih ya, terutama semua supaya maju-maju semua gitu ya, artinya semua levelnya udah inilah, nanti masuk ke program studi, ada ini apa dikit-dikit udah mulailah bisa menerjemahkan. Jangan program itu jangan muak, jangan ketakutan, gitu ya, bukan justru senang ya mencintai programming tersebut, gitu ya. Nah, siapa yang bisa? Seperti apa jadinya program? Itu ya, seperti apa jadi? Nah ini ya, jadi kita ini pasang di sini. Tidak sama dengan ini ya. Ini masih pseudo. Nanti ininya pakai tidak sama dengan juga ya. Ini do-nya nggak ada nanti. Ini nanti berubah. Nah ini input kan pertama. Ini ngeceknya. Jika inputnya itu sama dengan ini ya sudah nggak masuk ke sini. Ya, nggak masuk ke sini. Proses perhitungan tidak dilakukan. Ya, countingnya juga. Jika counting lebih besar pada 0, counting awalnya diberi nilai 0 di sini kan besar pada 0 berarti pernah masuk ke sini. Baru ditampilkan nilainya. Itu ya terminasinya kan ya. Terminasi loop artinya ini proses juga ya, proses untuk ini. Terminasi loop itu ya, terminasi akhir dari loopnya itu terminal. Ya dalam pekerjaan bisa jadi ada perintah macam-macam lagi ke bawah, ada loop lagi kan ya. Loop gitu kan. Wah, di dalam loop ada loop lagi bisa jadi seperti itu. Tergantung pekerjaannya apa yang diprogram. Nah ini kalau kita buat flowchart, nah seperti ini ya. Jadi ngecek ini itu dulu ya, ngecek tapi jangan inputnya masuk X dulu, itu input ya, input. Jadi input masuk dulu di awal. Nanti sini harus ada input lagi kan ya, pas di dalam loopnya kan ya, di luar loop harus ada, kalau enggak gimana ini untuk keluar dari sini kan ya, gitu ya. Nah while memang resikonya seperti itu. Jadi ada kata input 2 kali ya. Makanya di bahasa program yang lain ada do while, jadi nggak ada input 2 kali, sekali aja, gitu ya. Di sini tidak ada, ya sudah, nggak apa-apa, jadi masalah. Nah ini terus ini ya, nah ini baru ini urusan ini ya, kalau ini false, jadi nggak pernah ada ngitung, ya datanya tidak ada, langsung di-entry-kan -9, jadi ke sini. Nah ini sudah ditampil. Ya, jadi sederhana sekali ya, sederhana sekali. Nah, ini ya itu ininya. Nah, ini yang terminasinya. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya tidak? Pak, mau nanya dong. Ya, silahkan. Yang tanda panah ke kiri itu apa ya? Itu memberi nilai ke, itu assign ya. Memberi nilai. Jadi nilai sum baru itu adalah merupakan jumlah dari sum lama tambah X gitu. Itu yang diinputkan kan gitu. Ketika inputnya tidak sama dengan -99 gitu ya. Kalau sama ya nggak masuk ke dalam loop gitu ya. Gimana jelas? Itu kode aja. Memang dalam ini kode untuk ininya, untuk assignment-nya ya. Jadi memberi itu. Ya tulis seperti tadi boleh aja sum sama dengan sum plus X boleh aja kan ya. Boleh aja. Itu kan cara ini cara ya tidak ada standar ISO-nya itu kan ya. Penulis ini senangnya seperti ini gitu ya. Saya pun buat flowchart nggak pernah gitu, saya langsung aja sum sama dengan sum plus X gitu ya.
Tuh, lihat buku lain lagi ya, tergantung penulisnya. Jadi tidak ada code yang ini, tidak apa ya inilah. Pokoknya pembacanya belajar memahami apa ini penulisnya. Itu ya penulis. Nah, itu ya, itu aksi. Nah, ini jadi programnya sini. Ini contoh 63 ya. Nah, coba Anda perhatikan, ada yang aneh nggak sintaknya? Ya, tanda sub, itu ya tanda pagar ya, sub. Pagar itu ini, untuk keterangan aja ya, keterangan aja. Sebenarnya ini aja utamanya kan yang itu. While juga, if ya ini contohnya, if juga bisa di if else oke, tapi if itu if else. For juga tadi for else ada ya contoh di situ. Bentar coba kita ini di sini nggak ini. Ada hal-hal yang lain masih ini ya. Kayak seperti continue itu ada juga itu ya di Python ada juga. Kalau ini nanti ketika misalkan di proses nih, ketika if-nya sama dengan 1000, ini 1000 misalkan langsung continue udah keluar aja dari loop. Itu ada teknik itu ya, ada tekniknya di ini di Python ya. Jadi untuk keluar langsung, mungkin dalam hal-hal tertentu kita bisa juga butuh seperti itu, fasilitas itu, untuk membuat suatu program. Nah ini ya, jadi siapa yang ini kita inilah. Ini sebenarnya Pak pusing. Nah, pindah aja ya, pindahin. Tiana ini masuk ke ini dulu, langsung aja. Oh, kok sana. Hitamnya mana? Ini ya, yang hitam ya, sampai. Nah, ini ulang ya, ini bahasa itu ya. Nah, Python P. Nah, P dah. Terus kita simpan. Ya, disimpan, save, contoh. minus 3. Nah, save. Nah, ini udah ini ya. Ini contohnya perhatikan ini ada main string juga ya. Countingnya plus string kan ya, banyaknya bilangan. Jadi counting itu dijadikan ketika print di sini kena digabung dengan ini ya, printnya diubah ke string itu ya, diubah ke string. Kalau kita tadi kan langsung print kena angka aja di print kan ya. Tapi saya nulis tadi jalan juga ya. Print tanpa saya ubah kan ya. Jalan juga ya. Tapi ininya gini sintaknya. Nah, ini coba ini ditambah dikit. Ini. Apa ini? If ya. Nah, itu ya. Supaya tahu ini udah ini belum. Nanti nggak tahu ini jalan nggak. Nah, oh ininya masih belum, di atasnya ada input ya, ini kedip-kedip gitu ya. Nah, itu kan nggak tahu jadinya, benar. Itu udah ini isilah dipat. Nah itu ya baru muncul ini. Ya ini terus input di dalamnya kan. Nah ini minus 999. Oh keluar langsung, benar. Gitu ya. Ini inputnya ini. Jadi bingung kedip-kedip gitu kan, ini jalan nggak itu Pak, kok nggak ngepek gitu. Saya biasa itu, ya tambahlah. Gitu. Ya, nah, ke awal kan ya, ketika langsung kita run lagi, kita langsung masuk minus 99. Minus 99, aduh. Minus 999. Nah, ini tidak ada data yang diolah ya. Ini karena countingnya 0 kan ya. Tidak jadi 1 atau 2 dan sebagainya. Jadi langsung aja ke sini. Itu ya. Jadi sangat simple ya. Jadi sederhana sekali. Asal Anda mau main-main ya. Nah, mau main-main di sini nggak ada masalah. Coba kita ubah ini jadi masalah nggak ya.
plus sama dengan ini kan, oh nah ini coba ini aja kok ini ya sepertinya rata-ratanya keluar ini tanpa dipastiin kan ya. Kita cobain gitu itu kan ya, saya main juga ini di error enggak, ini masukkan 12 3 5 7 ini 9 ya keluar juga hasilnya, rata-ratanya keluar kan ya. Ya ini tambah string ini tadi ya, tadi tambah ini. Nah, ini kita ikutin contoh aja. Ini str string, jadi dari bilangan diubah string tampilan. Ada hal-hal gitu, kecuali ingin digabung dalam teks. Itu ada fungsi str, ada fungsi ya banyak sekali. Pokoknya pusing. Karena kebanyakan fungsi ya, bukan pusing. Suka lupa. Ya itu ya, jadi sini yang bisa ini analate ya, analate ininya sini terutama ya, yang ini tanda tidak sama dengan kan ya. Itu beda kalau MATLAB nggak ada tanda gitu. Tanda seru sama dengan itu sama dengan si ini tandanya ini. Kalau MATLAB adanya tanda ini harus sama dengan, jadi sama dengan tidak. Itu ya. Jadi di keyboard tanda paling kiri di sebelah kiri angka 1. Nah, kalau sudah, nah kita lanjut share PowerPoint. Ini udah muncul ya. Nah ini, jadi while ya pengulangan while paling tepat karena ada kemudian ASI tidak pernah dilakukan seperti tadi ya. Minus 99 itu ya, for tidak tepat digunakan karena tidak ada ring nilai ya. Ya jadi skip. Juga hal lain, ini kan pembahasan contoh yang tadi, untuk soal yang tadi ya, khusus yang tadi. Ini hal yang lain bisa jadi for tidak cocok kalau ininya ada ngecek error misalkan ya, kalau while lebih cocok itu untuk ngecek error. Nah, itu ya. Nah itu ya, jadi materi udah habis ya. Ini sepertinya itu ya, jadi memang kita itu minggu ini bisa kuis ya, hari Rabu ya, 1 jam lah ya. Latihan, saya beratnya nyiap soalnya ya saya siapin lah. Mungkin ada ini dikit video sinkronnya berapa menit, nanti baru masuk kuis ya. Jadi mohon pukul 2 ya langsung Anda itu ke EduNext gitu ya. Nah ini ya, jadi itu udah ya. Nah kita masuk ke latihan. Nah ini ya, jadi ya ini diminta ya flowchart lah gambar. Kan di Pseudocode ada flowchart ya. Kelas kan flowchart lebih ini ya, Pseudocode-nya mana lebih senang. Aku langsung aja program gitu. ya flowchart lah, harus bisa ngelatih. Pseudocode bisa juga karena ujiannya nanti bisa ditanya flowchart, bisa ditanya Pseudocode ya. Itu ya. Ditanya itu. Jadi simul seperti tadi itu ya. Nah ini simul ini ya, pokoknya inilah dekat-dekat lah ya. Jadi jangan terlalu kaku juga. Nanti saya yang reksanya kebijakan Anda ini benar, gitu kan? Itu kan kode program yang nggak bisa ditawar, gitu ya. Kode program. Orangnya mana? Di kode ada ya. Ini udah. Nah ini sekarang latihan ya, lat 161. Nah ini udah jelas ya, contohnya diberikan. Siapa seorang sukarelawan? Ya kita langsung aja ke coding deh ya, coding langsung. Gimana kode programnya? Pak, saya izin Ya. bertanya, Pak. Ya, Saya masih kurang ngerti dengan guna tanda seru tadi deh, Pak. tanda seru itu artinya tidak sama dengan, tidak sama. Negasi ya, negasi. Ya, negasi. Oke, baik. Negasi. Terima kasih, Pak. Ya, negasi.
itunya banyak itu ya. Di PowerPoint kita kapan tuh ya, itu kan udah banyak tuh ya. Nah, itu ya. Nanti Anda bisa cari juga di web. Bintang-bintang apa artinya, persen apa kan ya. Plus sama dengan, minus sama dengan, star sama dengan. Nanti kalau logika if itu sama dengan ya. Seru, nah sama dengan. Itu lawannya adalah tanda seru sama dengan. Itu kan ya. Itu lawannya ya. Lawan. Jadi artinya yang itu sama, kalau seru sama dengan tidak sama. Dia tidak sama. Itu untuk logika, ngecek benar atau salah. Itu ya, jadi seperti itu. Nah ini udah ada ininya contohnya. Input 5 keluar 5. Input 26 keluar 75. Input 4 keluar 0. Nah ini apa ini? Ini ya kelipatan 5 ya, kelipatan 5. Nah, misalkan inputnya 5, kan sampai N. 1, serta menampilkan semua bilangan kelipat N. Ya 5 aja ditampilkan. Jumlahnya berapa 5? Kalau masukkan 26 kan 5. Terus 10, kan 15, 20, 25. Itu dijumlahkan semua 75. Kan 4 masukkan ya tidak ada yang memenuhi ya. Bukan kelipatan 5 ya 0 hasilnya ya. Hasilnya 0. Ya, karena sumnya kayak tadi kan diberi nilai awal 0 kan ya. Ya itu harus diberi nilai awal 0. Kalau enggak langsung cetak sum. Ya nggak tahu karena nggak jumlahin. Nanti bilangan kacau keluar. Itu ya. Ya itu ya. Jadi mudah ya. Ini. Ada yang ingin nyoba? Boleh. Boleh. Kalau ingin mau coba, boleh. Kita share gininya. Saya share ininya. Multiple option advance only host participant who can share all. Bisa ini klik multiple partisipan. Udah ada yang mau nggak bisa ini? Coba si Irsan Timorti. Gimana? Irsan. Ya Pak, lagi buat Pak. Lagi buat. Pakai for ya Pak? For pakai ini for nambah 55. Nggak, ini inputnya itu tadi soalnya apa itu? Kalau kelipatan 5 kamu udah langsung 5 ya. Ya bisa aja gini. Ya, nambah 55. Ya, kan kelipatan 5 disuruh kan ya? Ya. Ya, kalau N masukkan itu, nanti sumnya udah diberi nilai. Nah, kalau itu tidak mencetak jumlah. Nanti itu, jumlahnya kalau tidak masuk 0. Nah, ya bisa jadi ditambah juga. Kalau di antara itu tidak ada, harus ditambah dong kan? Jumlah jika itu apa? Ya supaya lebih smart. Ini sudah secara minimalis sudah cukup sih. Ya, cukup ya jumlah beri sama dengan ya. Tanda sama dengan ketik gitu kan. Ini pakai itu ya, pakai idle ya, idle Python. Ya, aja Pak. Ya, apa-apa, sama aja. Nah, run coba apa hasilnya? Nah, run. Nah, kamu harus stop share screen dulu ini. Ya, stop share screen, lalu hasilnya dihitung lagi. Share screen lagi. Di window yang lain gitu. Itu memang bolak-baliknya gitu, maka saya akhirnya ini pakai Visual Studio. Jumlah 1, ya itu, ya 1. Jumlah 1. Coba run lagi, masukkan 26. Ya, masukkan 26, 1, ya ini hasilnya. 1 apa tuh dijumlahannya tuh langsung? Benar. Jadi segitu. Masukkan 26.
Nah, programmu gini hasilnya. Gimana? Benar nggak? Salah Pak, bentar Pak. Ya karena startnya itu nggak ini ya. 5 kan kelipatan 5 maunya kan ya. Masukkan 26 hasilnya 75. Jadi 5, 10 itu ya. Enggak, itu harus dari itu. Startnya dari 0 dong. 0 tambah 5 tambah 0 tambah 5 berapa? 5. Ini startmu ini ringnya startnya. Ini jangan dari 1. Ya. Oh, Nah, itu ya. Ya, itu di run sekarang benar. Coba pindah ke ini. Masukkan 26. Jadi contoh di Perpin 26 hasilnya 75 kan ya? iya Pak. Oh, mau kan ya? Itu ya, jadi salah. Antara 1 dengan 0 aja udah salah karena jauh. Itu ya emang. Ya emang itu. Mau jadi programmer yang hebat harus berani salah. Ya. Ya. Baik Pak. Ya. Iya, itu harus learning by doing. Jangan takut-takut ini ya. Ya, kalau takut bermain filenya rusak, hilang apa terhapus itu ya harus ya hati-hati. Nanti udah ini tahu terhapus filenya, sedih kan? Sedih. Baik, saya stop start ya Pak. Ya udah silahkan. Ya makasih, makasih. Itu dengan pakai for kan ya? Iya Pak. For. Ya pakai do while bisa juga. Tapi kalau do while masukkan ini, masukkan tadi belum dites kamu ya, bisa aja. Coba itu dites lagi sekali dah. Tes run. Coba masukkan 3. Ya, Santimurti, ya kamu run sendiri aja, nggak usah share. Masuk ke 3, benar nggak hasilnya 0? Betul Pak, 0 Pak. 0 ya. Ya, sudah. Ya, itu ya harus diuji ya. Buat program harus diuji. Nah, kalau sudah, nanti ini saya share berikutnya adalah latihan berikut. Sudah, ini masuk latihan kedua. Apa ya, mau ini belum ini. Share. Nah, ini latihan 2 ya. Latihan 2. Nah, ini baru. Nah, coba baca dulu. Siapa yang ini? Oh, ini udah ini ya, ineknya sudah ya. Cuma nggak ada loop-nya ya sebelumnya. Di kemarin apa? PR kan ya? Tapi A, A, B gitu ya. PR belum saya lihat itu. Ntar saya lihat. Kemarin saya kan ada beri PR karena ya. Nah, ini yang ada loop-nya nih ya. Ada loop-nya baca N buah karakter ya. Tuliskan ke layar kan ya. Ya, soal yang lulus dan berapa tidak lulus. Ya, ini ada N-nya kan ya. Soalnya masukin semua. Nah, siapa jadinya ini? Siapa yang bisa? Seorang sukarelawan.
Fajar, gimana? Bisa kamu, Jar? Waduh, dia nggak ada mic-nya. Yang mic. Uca, gimana, Cak? Bisa nggak, Cak? Uca Widiatna. Saya masih kurang paham, Pak. Kurang paham. Apa soalnya kurang paham? Itu. Gimana caranya? Siapa yang bisa? Ini kan ada input kayak tadi kan ya? Input, itu ya. Asumsi N lebih besar pada 0. Jadi selalu ada ya, tidak perlu diperiksa. Jadi nggak perlu ada itunya. Jadi N-nya berapa? Nanti harus masuk data N. Jadi algoritmanya lebih simpel, nggak perlu seperti tadi minus 99 itu ya. Itu tidak perlu. Karena disebut sederhana. Rangga gimana enggak? Rangga berapa Ipanca ya? Gimana? Bisa kamu ini kan buat ini? Masih bingung juga sih, Pak. Bingung. Iya bingung ya. Apa ya ini pusingnya por gitu gimana caranya? Siapa yang bisa ini seorang ini? Nah, ini kan masuk kan harus ada ya jumlah mahasiswanya berapa. Kan ada input N kan ya, N-nya ada input. Terus selanjutnya bacalah N buah karakter menginikan nilai tugas. Kan ya, misalkan tugasnya bisa jadi A, B, C ini ya. Atau ini ya pakai ini harus pakai karakter. Atau tugas T1, T2, T3 kan bisa aja ya. Nah, ini nilai yang mungkin tugasnya A, B, C, D, E, F. Itu kan ya. Asumsikan masukkan nilai selalu benar. Oh, ini langsung aja nilai gitu ya. Jika mendapat nilai A, B, dan C, maka lulus kalau ada E. Dan jika mendapatkan O, nanti ke C. Langsung aja, nggak perlu ada ini. Tidak perlu ada T1, T2. Langsung aja nantinya kan ya. Entry, tugas. Itu. Masukkan tugasnya. Jadi A, B, C, D ya. Ini mahasiswa nomor 1 tugasnya apa kan ya? Nomor 2 tugasnya apa kan ya? Nyampe sejumlah N kan ya? Nah, N nanti ini. Nah, itu tiap itu dicek kalau ini tidak di ring A, B, C, D ya tidak lulus. Itu ya, di counting untuk tidak lulusnya. Kalau masuk ring itu di counting untuk lulus ya. Itu countingnya kan itu ya. Jadi ada for-nya nanti kan. For in ini ya. Ngeceknya kan ya. Cek kalau ada di rentang itu. Jadi ya pakai for ini. In dalam impunannya A, B, C, D kan ya. Itu di counting. Kalau tidak ada ya sudah. Nanti sisihnya ya yang lulus saja dihitungkan jumlahnya berapa N dikurangin kan bisa aja ya. Bisa aja rumusnya seperti itu. Itu ya jadi memang ada berapa skenario kan ya dalam membuat program ya, membuat ada berapa skenario. Siapa yang bisa? Seorang sukarelawan. Siapa yang bisa? Jadi Ana udah ini pakai loop sama itu ya. Loop sama ini.
Ada yang bisa nggak? Ya kan udah dapat for ya, while sama if kan ya, if itu juga bisa digunakan ya, if itu digunakan bisa if jika if sama dengan ini, sama dengan ini, atau sama dengan ini, atau sama dengan ini, atau gitu ya, itu benar kan ya, lulus ya. Nah pas lulus dijumlahkan. Ini ya, jadi saya ini kan ininya pembahasannya. Nah ini ya, jadi pembahasannya seperti ini. Ya jadi for ya, nilai range kan ya. Nah untuk 1 sampai n ya for ya, itu udah pasti ya, itu lebih baik digunakan ya. Jelas jumlahnya sekian berapa. Terus dalamnya itu nah ini. Jadi sini for kan inputnya ya, jumlah mahasiswa. Nah ini lulus 0, ini 0, tidak lulus, no, not lulus. Masuk ke nilai setiap mahasiswa. Nah ini dengan range-nya masuk ke nilai mahasiswa ini lost string i keberapa kan ya, ditampilkan hasilnya kan mahasiswa ini. Nanti masuk ke nilainya kan ya, nilainya. Nah masuk A, B, C ya. Ya ini kan sensitive case ya, ngetiknya harus dianggap benar. Pakai huruf kapital harus benar kan ya. Nah itu kan ya, tuh pertama ini. Kalau enggak harus dibuat besar dan kecilnya. Ya jadi huruf besar, huruf kecil itu dibuat. Ini diurai lagi ini. Ya, ada lagi. Nah ini ya, jika A or ya, if-nya sampai D. Lulus, else ya sudah. Tidak lulus, 0 tambah 1. Bisa aja if else ini ya, di sini. Ini dengan menganggap itunya benar masukinnya, ABC-nya, kan ya, kapitalnya benar. Kalau tidak, gimana caranya? Ditambah aja nanti. Ini saya stop share screen. Stop share screen. Ini saya pindahan, saya copy ke ini. Ini saya copy ke ini latihan apa, latihan 2 ya, buat dia. Ini stop dulu, new file, select language. Bentar, ini satu share aja, share dulu ya, share. Nah, ini pattern, select language ya, select language. Kok nggak mau? New, select language, PGRS, dan nah ini kan ya. Akhir, ini shape, latihan, lab 6, 2. Lab 6, 2. Lab 6, 2, ini tab. Nah, ini bisa ditambah ini. Tambah or juga kan ya. Or itu kan or. Nah, ini diinin lagi huruf besar huruf kecilnya bisa ini ya. Nah, bisa tambah itu juga. Kan ini nah itu ya jadi panjang ini huruf apa 6 kapital. Nah, B-nya juga. B-nya itu kan ah. Nanti ini supaya ini. Ini B ini. Nah, C-nya juga panjang ya. Apa? Or ya, or. Ini lumayan juga. Kalau C ini non kapital. Karena sensitive case ini ingat juga ya, ingat. Enggak, Andi kacau. Non kapital. Hanya nggak jadi masalah. Plusnya udah kan, ringnya sudah ya, plus 1 input. Nah ini string, nah ini. Udah kita run. Nah sini aja ya. Nah,
Oh ya, jumlah mahasiswanya berapa? 5. Nah, saya masukkan huruf kecil, nggak jadi masalah. Ya. Oh, lulus 4. Ya, lulus. Ya. Kalau itu nggak diubah, huruf kecil masuk, ya nggak ngerti dia, kan ya? Nggak ngerti. Itu ya. Nah, jadi itu ya, jadi bisa lebih power, kan ya? Kita modif. Nah, itu ya contoh-contoh. Ya, contohnya bisa segitu. Ini simpan, nah, ini stop share screen. Nah, share screen PowerPoint. Cancel. Nah, ini juga ya, jadi contoh berikutnya, kita masih punya waktu 30 menitan lagi. Ya, mana olahraganya gimana? Siang-siang. Nah, ini ya. Ini, nah gunakan untuk ngecek itu ya genap ganjil ya. Persen ya, bagi 2, kalau sisa 0 jadi genap. Kan ya? Kalau tidak ganjil. Jadi pakai if aja ya. Pakai if aja ini. Buatlah algoritma program untuk membaca sekumpulan bilangan bulat positif, pembacaan dapat diakhiri jika telah masukkan tanda negatif. Itu ya. Nanti cek ya, jadi baru masuk dicek gitu ya, seperti yang tadi yang minus 99 itu. Caranya seperti itu. 9, nah caranya seperti itu. Kalau minus 1 masuk ya sudah, Pak. Berhenti, kan ya? Nah, selanjutnya cetaklah berapa banyak bilangan genap, berapa banyak, yaitu kan terminasinya, hasilnya setiap. 0 adalah bilangan genap. Gitu ya, nah itu perlu 0. Yang 0 adalah bilangan genap. Gimana, siapa ini yang seorang sukarelawan nih, sukarelawan. Riani, gimana Riani? Bisa nggak Riani? Belum terlalu paham, Kak. Belum terlalu paham. Ingin paham nggak? Iya, mau. Mau, ya coba. Coba. Ya, coba. Itu kan ini ya. Jadi ada ininya. Ada ngecek seperti tadi ya, input, nanti dicek while, itu ya. While yang dimasukkan itu ini lebih besar dari ini ya. Lebih besar ya, lebih besar dari minus 1 itu ya. Besar, artinya positif ya, positif karena masuk bilangan bulat. Atau y lebih besar atau sama dengan 0, bisa aja gitu ya. Lakukan ini kan ya, diproses ya. Kalau kurang ya, kalau dibuat negatif ya udah keluar, ya dihitung. Bisa jadi seperti itu. Pilihannya bisa jadi seperti itu. Ini apa programnya, ya programnya. Siapa yang ini yang cepat ini ngetik yang kita ini program. Jessica, gimana Jessica? Kemarin kamu kan udah pernah bantu ya program, kan ya? Gimana? Bisa nggak Jessica? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Itu ngecek itu pertama cek gitu ya. Ada inputan, cek. Oh ini untuk keluarnya itu masukkan negatif, itu ya masukkan negatif untuk keluarnya. Jadi di situ while ini bilang positifnya sekali aja while ngecek itu sekali. While kalau lebih besar sama dengan 0 ya diproses. Cari genap ganjilannya kan ya, langsung dijumlahan di dalam loop tersebut. Nanti ini kalau tidak, nah itu ini
Kalau tidak, ya udah keluar. Ya, tidak diproses, tidak dihitung. Nah, ini ya, jadi saya akan inikan bagaimana penyelesaiannya. Nah, pilihannya ini ya, jadi while itu ya lebih tepat, kan ya? Yang pertama kali user negatif, ya udah tidak melakukan apa-apa, kan ya? For in the range, gitu ya. For tidak tepat digunakan karena tidak terisi ring nilainya, ringnya nggak jelas, kan ya? Ini kan akan masukin, kan ya? Nah, sehingga programnya itu gini, ini ada input dulu kan, input masuk sini. Cek, kan ya? Jadi input lagi jadinya, selama loop ini ada input lagi, inputnya 2 kali, kan ya? Input dulu untuk ngecek, nanti proses yang baru masuk, kalau menu nanti input lagi. Tapi inputnya nanti masuk negatif, ya udah langsung keluar. Ini terminasi, genap ganjil. Kalau tidak ada, nanti genapnya 0, ganjilnya 0. Hasilnya kan di awal udah 0. Ya, di awal udah. Nah, ini hati-hati. Ini teknik print-nya ya. Sintak print itu kalau kita ini kan string, bilang ini counting-nya. Ini diubah ke string dulu, tambahkannya langsung teks di sini. Yang saya tadi caranya kan ini ya, koma. Nanti diketik angkanya langsung masuk. Dia akan isi kosongnya. Jadi memang fleksibel ya. Print itu ya ada beberapa bentuk sintak yang ini ya, yang bisa diakomodasi ya. Jadi emang print itu banyak bentuk ini, banyak bentuk fungsinya ya untuk isinya itu ya. Nah, itu pilihan juga ya. Ini pakai koma, genap bisa aja ya. Bisa saja seperti itu ya. Jadi itu pilihan-pilihan untuk menampilkan hasil ya. Nanti cari lagi untuk sintak di print itu seperti apa aja bisanya. Ya, print itu seperti apa saja. Nah, ini ya dari sini. Nah, ini ke sini. Cek ganjil atau genap ya. Nah, ini persen ya. Persen itu kan modulus ya. Moodnya dibagi 2, sisanya berapa? Ini kan logika ya. Sama dengan sama setengah. Ya, 0. Jadi habis. Jadi genap. Tidak sama dengan bisa aja. X%, 2 tidak sama dengan. Jadi seru sama dengan 0. Maka itu ganjil kan ya. Counting ganjilnya di situ. Jika tidak ganjil, maka genap bawahnya. Ditukar. Ini kan bisa diubah. Ya, sini. Tukar ya, bisa diubah. Itu ya. Jadi bisa seperti itu. Ininya. Nah, ini kita run. Boleh kita run. Nah, jadi itu bisa diubah juga. Maksudnya ini main-mainin. Jadi emang senang lah Anda main-main dengan Python. Ini 63 ya. 63 start new. Select language new. Ini maaf saya pakai ini karena lebih tidak capek itu share PowerPoint-nya. Kan ya share apa? Sharing. Nah, ini nanti kita simpan jadi lat 63 ya. Nah, ini bisa di-run kan ya. Input ya tambahan data X masukkan. Nah, ini masuk ke juga ya, supaya ada ini dikit, supaya nggak bingung nanti keluar hasilnya. So, ada serunya ya. Oh, ini harus pakai lagi hasil. Dana kok seru dana.
Ya, ini kita run. Nah, masukkan ya. Tuh. Ini pakai layar penuh lagi ya. Nah, dia lebih jelas lihat ya. Nah, ini masukkan apa? 5. Terus masukkan ya. 7. 1. Itu kan ya. Ini kan loop terus ya kan. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 genapnya 8 2 kali ya. Ganjilnya 3 ya. Nah, ini minus 7. Wah, keluar kan ya. Genapnya 2, ganjilnya 3. Gitu ya. Nah, ini bisa diubah juga. Ini ya. Kita balik sekarang. Kita balik. Ini ya. Nah, ini jadi kon apa? Ganjil sini. Ganjil. Ya. Ganjil. Ini kenapa? Itu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1. Ya, genapnya ada 3, ganjilnya ada 3. Itu ya. Ini ya, ini pakai tanda seru ya sama dengan ya, jadi tidak sama dengan ya. Itu tadi kan ada nanya kan ya, apa tandanya? Nah, seperti itu. Bentar, ini muncul di komputer, muncul nggak? Bentar. Nggak muncul. Nggak muncul. Oh, saya salah ini dong. Salah, bentar. Cepatnya bilang. Nah, ini ya. Ini program tadi kan di PowerPoint dan lihat ya, ini saya ubah. Ini ya. Tidak sama dengan. Kan ini ganjil jadi ganti kan ya. Ganjil. Ini genap ya balik. Nah, ini contohnya tadi. Ini contohnya ini ya terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya. Masukkan minus 1 keluar. 3, 3 ya. Ya kan bisa diubah-ubah juga ya. Ya hasilnya sama. Ya hasilnya sama. Sehingga untuk program ini bisa jadi ada dua versi atau bahkan lebih lagi versinya pakai while, nanti bisa jadi pakai yang lain. Walaupun tadi udah di pembahasan dibilang while lebih baik kan ya. While lebih baik dipakai daripada for ya. For karena ini bisa jadi ada kosong kan ya. Pas kosong tuh gimana masuk for kan ya. Itu kelebihan di ini. While itu ya kelebihannya sedikit. Nah ini kalau sudah saya masuk ke ini lagi soal lanjutannya. Ini soal keberapa gitu. Nah ini yang lucu ini. Anak ayam berkokok. Ya. Nyanyikan lagu. Anak ayam turunlah 5, mati 1, tinggallah 4, mati 1, tinggallah 3, mati 1. Nah itu terus kan ya. Nah sehingga kita ngentry-nya n nanti n minus 1 kan ya. Jadi ada loop ya kurang kan pakai gitu ya. Itu bisa digunakan ya. Buat 3 versi program yang menerima masukan integer positif, misalkan n lebih besar, menuliskan lirik lagu di atas dengan menggunakan for, do, while. Tapi do, while nggak ada kayaknya. Ini kan di C++ ada. Ya, ini sepertinya for ya, for sama while ya. Ini kayaknya perlu apa 3 atau 2, tergantung Python-nya. Sepertinya saya cek nggak ada do, while. Ini kan dari materi dari C++ awalnya. Ya itu ya for dan while ya. Kan kita udah bahas tuh for dan while ya.
do-nya nggak dibahas ya nggak ada perintah gitu do while nggak ada. Nah itu seperti apa jadinya? Nah seperti apa kasusnya seperti apa jadinya? Ada yang bisa bantu? Gimana bisa nggak ya? Ya gimana? Ya ini ya Darsa ini. Ini siapa ini? Ini foto Dogi keluar ini. Nah, ini nah itu ya jadi bisa ini ya dengan kita gunakan for juga ya. For. Nah ini while for nggak ini. Nah loop-nya ini while itu ya karena bisa jadi masukin 0 gimana itu ya paling aman karena kasus kosong ditandai dengan kondisi pengulangan di awal. Jika masukkan n maka matilah 1 tinggallah titik-titik tidak pernah dicetak kan ya itu kasus kosong. Ya jadi n minus 1 nyampe 1 ya kalau n masukkan 1 jadi spin. Ya itu nah ininya ya simpelnya bisa jadi seperti ini ya. Jadi n input terus print anak ayam turunlah nah itu jadi string n-nya nanti ini log sini for untuk lebih n lebih pada 1 nanti baru for itu terus kurang 1 nyampe 0 kan ya tinggallah nanti sini kan kurang 1 kasus ini 0 di sini. Nah ini kan dari ini nyampe ini ya ini nyampe 1 ini 0 kan ini ya n-1 nyampe 1 jadi nyampe 1 tinggallah 1 berikutnya ini udah nggak masuk sini ini dicetak mati 1 tinggallah induknya itu setelah loop sini itu ya jadi nyanyinya keluar ya yang menarik kan ya jadi bisa main-main Anda bisa sebenarnya Anda bisa di AP juga ini buatnya kan ya ini kan versi Android-nya kan
Nah, itu ya jadi seperti itu. Nah, terus kita masih yang keempat. Soal 5 apa ya? Nah, ini mulai masuk matematika 5. Ini ya, jadi muncul. Nah, dia ada 2 soal masih sisa. Inilah Rabu anak ini kan mungkin saya akan bahas dulu. Nanti ada kuis itu ya. Bahasnya mungkin saya videokan aja kasus 5 dan 6 ya. Itu luas sebuah kurva seperti apa. Karena terus berikutnya ini. Nah, ini penjelasan lebih lanjut kan ya. Kalau bentuk ininya persamaannya diketahui, nah suruh buat ininya programnya siapa? Jalan. Nah, ini misalkan ini hubungan meteorologi kan ya, klimatologi, geofisika kan ya. Seperti ini ya. Hubungan ini nanti juga harinya ya program untuk ini. Berikutnya ada program hubungan dengan harinya ya. Ada tahun kabisat dan tidak ya 28, 29, 30 ya, 31 ya. Harinya. Lalu menerima suhu dari hari ke-1 ke ini. Nah, ini yang akan Rabu Anda harus clear nih ya. Untuk ini latihan 5 dan ini. Nah, itu ya. Nah, itu harus clear itu ya. Nah, ini ada 2 ini ya, ini tugas mandiri dulu ya, pikirkan dulu sebelum kuis ya. Nanti ada kuis juga, tapi sebelum kuis itu akan ada saya buat video aja, saya nggak bisa ngisi asinkronnya, Anda dengerin dulu. Ini diposting di Edunex. Edunex untuk pembahasan itu nggak perlu tambah lagi 1 soal. Simpan. Itu ya, jadi untuk pertemuan ini mohon Anda isi daftar hadir karena daftar hadir di akademik ya, akademik. Jadi ini loop-nya ya itu. Kita secara materi sudah kan ya, tinggal masih perlu latihan-latihan lah ya. Makanya hari Rabu itu ada kuis mulai jam 2 lah. Ya, jam 2.14. Nanti ada kuisnya di terakhir. Jadi Anda latihan lagi. Jadi kita udah banyak kan ya tentang dasarnya Python, terus tentang kasus, ini udah masuk ke tentang loop, kan ya udah lumayan ya. Nanti berikutnya ada array lagi, ada fungsi gitu ya, udah bisa buat program-program kecil. Itu ya, jadi seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan nggak? Gimana? Ada? Ini anak kan harus olahraga ya, olahraga gimana? Pak, saya masih mau nanya yang latihan 2, Pak. Iya, gimana itu latihan 2? Nggak bisanya apa? Gini, Pak, saya bikinnya gini. Ketika saya masukkan dia tetap lulus yang bertambah. No lulusnya tidak dia tambah. Oh gitu. Iya. Ini itunya sama dengan OR-nya kan harus ada itu, harus lengkap dong ya, sama dengannya per kasus kan ya. Kamu langsungnya itu, langsungnya tidak lulusnya nggak bisa ngitung. Itunya sintak cara deklarasinya itu ini. Nah, ya itu tambah gitu. Tapi kalau saya masukkan misalnya gitu, dia lulus yang tambah, Pak. Bukan no lulusnya. No lulusnya tetap 0, Pak. Huruf yang lain, kamu masukin apa lagi? Ya ininya simbolnya apa? Itu ini adalah string atau ini, string atau karakter ya. Ini karena simbol ya ini sama aja sih, single kutip sama aja. Yang jadi masalahnya apa di sini? Ketika di sini, Pak, nilainya saya input misalnya Pak. Oh, nah, ya atau E. Ya terus? Dia lulusnya yang tambah, Pak. Harusnya kan di else ini yang dia masuk. Oh,
Coba itunya pakai tanda double itu, double kutip pakai ABC-nya itu. Ini semuanya double kutip. Else jadinya dimasuk ke situ nih. Itu kan string itunya kan ya. Itu str kan ya, bukan karakter kan ya. Iya. Apa Python tuh nggak ini, agak ini. Coba run. Jadi tanda double itu udah double. Udah pindah ke ini, bener. Udah bisa, Pak? Bisa ya, ya tandanya itu. Ya. Karena itu konversi ke string itu ya, bukan ke karakter. Dia karakter itu single ya kutipnya. Itu ya, masih sama dengan C lah gitu. Saya Kalau pun bingung karakter- juga karena banyak bahasa otak saya kan ya. Kalau karakter kodenya char ya, Pak? Ya char. Oke, baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Yaudah ya, jadi kita akhiri ini stop recordingnya ya. Nyampe ketemu hari Rebo lewat asinkron ya sama kuis ya. Jadi Anda belajar.